Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Irena Laras, dosen pengampu mata kuliah pengantar komputer program studi pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Pakaian Santang, Karawang. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa semester 2 di program studi pendidikan agama Islam dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan ini mencakup 16 kali pertemuan tatap muka, terdiri dari 14 kali materi inti, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Ini membahas tentang memahami konsep dasar dan sejarah komputer, definisi komputer, dan siklus IPO, yaitu input, proses, dan output. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komputer, sejarah perkembangan komputer, komponen, fungsi, dan pemanfaatan dalam pendidikan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar komputer. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, keadaannya baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum materi dimulai, perkuliahan ini dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bisa dipimpin oleh Ajib. Sebelum dimulai, alhamdulillah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum dimulai, Ibu absen kehadirannya. Delia Putri, Intan Permatasari, Elvia apa ini namanya? Elvani, Muhammad Hamdi, Hilda Amanda, Putri Firdayanti. Apa yang kalian pikirkan tentang komputer? Alat bantu, perangkat elektronik. Alat kerja. Komputer yang pertama kali adalah kata evolusi dan konektivitas. Komputer bukan sekedar tumpukan perangkat keras, melainkan kayak yang tadi disebut alat bantu gitu. Terus seperti monitor atau prosesor, melainkan sebuah lompatan peradaban manusia yang mengubah cara kita berpikir, berkarya, dan terhubung. Komputer juga mengalami penyusutan yang sangat luar biasa. Memikirkan bagaimana alat yang dulunya berukuran besar sebesar ruangan ini menjadi lebih kecil, yang sering kita bawa-bawa kemana-mana. Apa itu? Handphone, betul. Komputer juga bisa menjadi kanvas kreativitas tanpa batas. Komputer telah mengubah cara manusia berkarya dari yang awalnya hanya mesin hitung, sekarang menjadi alat untuk mendesain grafis. Terus apa lagi? Coba. Terus untuk menyusun pendidikan, betul. Terus membuat musik. Terus hingga menulis kode untuk menciptakan baru. Betul. Yang biasa kita sebut apa? Coding. Sekarang apa coba? AI. Iya. Jadi kan kita cuman input perintah saja, tapi AI yang bekerja seperti itu. Komputer juga sebagai jembatan penghubung dunia. Komputer adalah arsitek di balik internet melalui jaringan jarak ribuan kilometer. Manusia bisa saling berbagi ilmu, terus bisa komunikasi secara jarak jauh, terus bisa bersilaturahmi walaupun misalkan Neng rumahnya di mana? Di Karawang, terus kakaknya ada di Bandung. Nah kan seperti itu. Oke, definisi komputer dan siklus IPO. Ada yang tahu IPO itu apa? Coba, Ibu pengen
luar melalui perangkat input. Contohnya seperti teks kalau kita ngetik di keyboard. Nah, seperti itu. Terus klik mouse. Nah, seperti itu. Terus atau apa ini? Mikrofon, ya, mikrofon mengeluarkan suara. Nah, untuk proses atau memproses di tahap ini otak komputer atau bisa dibilang CPU. Tahu, ada yang tahu CPU? Masa nggak tahu CPU? Tahu dong? Tahu. Oke. CPU adalah Central Processing Unit. Selanjutnya yaitu proses. Proses atau memproses. Proses di tahap inilah otak komputer bekerja. Komponennya bernama CPU. Nah, terus lanjut menghasilkan atau output. Outputannya setelah selesai diproses, data yang telah menjadi informasi yang berguna disajikan kepada pengguna, bisa dalam bentuk visual layar monitor, terus cetakan kertas, atau bisa disebut juga printer, terus ataupun suara dari speaker. Masuk ke evolusi komputer atau sejarah komputer. Komputer itu dari awalnya ENIAC. ENIAC itu apa sih? Electronic Numerical Integrator and Computer. Itu tuh semacam komputer ruangan ini besar. Jadi kalau misalnya kita mau mengoperasikan itu tidak bisa ditinggal-tinggal. Jadi emang harus kitanya yang harus menetap seperti di sini gitu ya. Tidak boleh ditinggal-tinggal. Nah, berubahlah ke tahun 1970 sampai tahun 1990, eranya PC dan internet gitu. Dulu cuma PC aja sama laptop, tapi laptopnya juga laptop yang besar sekali gitu, yang berat. Cuman kita bisa mengakses internet. Dan sampai di era 2000-an dan 2010 kalian sudah lahir dong ya? Iya dong. Habis itu komputer mulai memudar. Jadi sekarang beralih ke smartphone. Habis itu beralihlah ke masa sekarang, yaitu masa depan dan era AI. Kalian pengguna AI? Pengguna dong, ngerjain tugas pakai AI ya? Oke, kalau 3 komponen utama sistem komputer. Yang pertama ada hardware, terus software, terus RAM. Nah, contoh dari hardware atau perangkat keras itu apa? CPU, ada keyboard, ada mouse atau kursor, ada biasanya ada RAM-nya juga kayak gitu-gitu. Betul sekali, tepuk tangan dong buat tetehnya. Oke teman-teman, kita beralih ke software. Ada yang tahu perangkat lunak itu seperti apa aja? Coba teh yang biasa dipakai sehari-hari. Itu kayak ada Microsoft Office, terus ada juga Google Chrome kayak gitu-gitu, Bu. Setelah kata Teh Intan, tadi apa teh? Windows. Oh ya, Microsoft Office, terus Google Chrome. Menurut Teteh ada apa aja untuk di softwarenya? Ada Linux dan Android. Terus brainware atau pengguna. Kita ini sebagai pengguna atau user. Jadi kita pengguna aktif. Ada lagi sistem analisis atau teknisinya. Terus ada programmer yang sering buat program-program seperti kalian gunakan kayak Instagram, kayak Facebook seperti itu. Oke teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Oh iya, mangga. Ya, mengapa komputer memerlukan sistem operasi? Itu aja, Bu. Pertanyaan yang bagus ya Teh ya. Jawabannya adalah sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan aplikasi maupun mengelola sumber daya perangkat keras secara optimal. Seperti itu Teh. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita simpulkan dari semua materi tentang komputer ini yaitu komputer adalah salah satu bukti terbaik dari rasa ingin tahu dan kreativitas manusia yang tidak ada habisnya. Mari kita gunakan dengan penuh tanggung jawab, kecerdasan, dan akhlak yang mulia. Oke? Terima kasih. Kita lanjut ke pertemuan
pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya Ibu punya kuis. Pertanyaan tentang materi yang tadi Ibu sampaikan. Teman-teman, di akhir pertemuan ini Ibu ada kuis tentang materi yang tadi Ibu sampaikan. Coba teman-teman siapkan HP-nya masing-masing, terus scan barcode yang ada di layar monitor. mereview apa yang disampaikan di pertemuan kedua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan kita pada materi pengantar komputer. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.